Halo sahabat holistik, dengan saya Thomas Cahyono Sutrisno, senang sekali hadir bersama kita pada saat ini. Salah seorang pemateri kita yang sering kali sudah mengisi acara di Holistik, Pak Fransiskus Sulistyo, yang lebih sering kita kenal dengan panggilan Pak Kiki. Apa kabar Pak Kiki? Ya, selamat malam Thomas, terima kasih. Alhamdulillah baik-baik saja. Saya baru datang dari Kroasia, masih agak capek-capek tapi oke. Oke Pak Kiki. Pak Kiki kan sudah beberapa kali isi acara di The Holistic dan seringkali kami di The Holistic itu dapat pertanyaan dari teman-teman yang ikut. Pak Kiki ini sebenarnya siapa sih? Soalnya kalau di namanya kan tidak pernah tercantum gelar, kemudian di acara-acara di Holistik biasanya kita juga tidak banyak menyampaikan kurikulum vitae Pak Kiki. Mungkin Pak Kiki bisa cerita sedikit latar belakang pendidikan Pak Kiki, juga kegiatan-kegiatannya yang berhubungan dengan akupuntur. Ya, sangat senang saya cerita siapa saya. Saya lahir di Malang 1948, sudah lama sekali ya. Mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA di Malang. Kemudian 1966 1968 saya meninggalkan Indonesia ke Jerman, sekolah kedokteran di Universitas Münster dan di Universitas Tübingen. Kemudian saya langsung memulai dengan pendidikan spesialis di ginekologi. Lulus ginekologi 1982 ya. Kemudian saya ada spesialis di family medicine, itu lulus tahun 85 ya. Kemudian saya belajar Chinese medicine di Universitas Wittenherdecke, itu mulai dari dasar-dasar Chinese medicine, akupunktur, kemudian ditutup dengan Chinese phytotherapy. Kemudian saya setelah lulus saya dijadikan dosen di situ untuk mengajar dokter-dokter yang lain, pengikut-pengikut yang lain, dan mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Pada waktu itu hanya Fakultas Kedokteran di Universitas Wittenherdecke. Demikian kira-kira perjalanan saya di dalam dunia akupunktur, Chinese medicine, fitoterapi. Saya sendiri tidak pernah belajar langsung di Cina atau ke Cina. Ya. Saya tidak bisa jangkoi, tidak bisa bahasa Cina. Saya hanya belajar banyak profesor-profesor Cina yang mengajar waktu itu juga di universitas, dan beberapa kurs-kurs yang lain. Kalau kesibukannya Pak Kiki selain mengajar menjadi dosen di Universitas Wittenherdecke, apakah ada kegiatan lain yang berhubungan dengan akupuntur? Mungkin di klinik, tergabung dalam komite tertentu di bidang akupuntur atau Chinese medicine? Ya, di samping saya mengajar itu sebenarnya ya tidak sebagai pokok ya. Pokoknya itu saya di klinik. Selain itu di waktu di klinik itu saya bermacam-macam sebenarnya. Saya ini dulu interestnya itu kemana-mana ya. Pokok dari atau fokus saya itu selalu sebenarnya bagaimana kita dapat menggunakan Chinese medicine itu di dalam rangka integratif terapi, diagnostik terapi, untuk mempunyai nilai lebih pada bidang-bidang yang tertentu. Antara lain, saya pernah menjadi konsultan di Breast Cancer Center di sebuah klinik di Krefeld.
Di sini itu breast cancer itu boleh diterapi hanya pada senter-senter yang tertentu, ya. Dan breast cancer itu adalah tugasnya orang-orang ginekologi yang mengkhususkan diri untuk breast cancer problematik. Gitu. Itu saya pernah menjadi konsultan di mana kita merupakan suatu tim dari permulaan diagnostik sampai terapi strategi, terapi planning, dan sebagainya itu bersama-sama dengan orang onkologi, orang radiologi, yang orang chirurgi bersama-sama memberikan konsep bagaimana Chinese medicine di dalam tim tersebut bisa memberikan nilai-nilai lebih pada kasus-kasus breast cancer. Apa yang memotivasi Pak Kiki kok masih ingin berbagi pengalaman dengan kami yang di Indonesia ini, Pak Kiki? Ceritanya, ya, motivasi saya sebetulnya adalah saya melihat di Indonesia itu sangat-sangat inhomogen, baik di dalam level di dalam praktek dan klinik maupun di dalam pendidikan akupunktur dan Chinese medicine, ya, sangat inhomogen. Dan titik beratnya yang satu saintifikasi yang dinamakan saintifikasi akupunktur, dan jarang sekali saya menemui sebetulnya satu grup yang menitik beratkan pada integratif, penggunaan integratif akupunktur untuk beberapa titik-titik atau bagian-bagian tertentu yang sebetulnya di dunia luar, di luar itu hampir semua mengerjakan demikian. Hampir semua mengerjakan demikian. Di Indonesia saya tidak menemukan. Itu menurut saya sangat penting untuk kita mungkin mulai ke arah demikian, ya, karena itu mungkin jalan yang benar adalah ke arah demikian yang akan memberikan hasil klinik yang positif. Pak Kiki kan sepengetahuan saya juga banyak teman-teman di Indonesia yang sering diskusi sama Pak Kiki, entah lewat telepon atau lewat WhatsApp atau mungkin juga kebetulan bisa seperti menggunakan Skype atau Zoom meeting seperti ini. Menurut Pak Kiki, dari kami yang di Indonesia ini yang memang heterogen, ya, bermacam-macam, itu aspek apa yang terutama yang kurang dari skill kami, knowledge kami, itu aspek apa di dalam Chinese medicine yang kurang? Sebetulnya sangat jelas sekali yang kurang adalah suatu gap yang sangat besar antara pengetahuan teori yang dihafalkan dan penggunaan teori-teori tersebut di dalam praktek sehari-hari di dalam akupunktur dan di dalam Chinese medicine. Itu sangat jelas, ya. Di satu pihak banyak sekali kawan-kawan yang sangat hafal tentang teori-teori Chinese medicine, tetapi di lain pihak di dalam praktek sehari-hari teori-teori itu tidak dipergunakan. Jadi hanya suatu, ya, biasanya menggunakan Western diagnostik, istilah-istilah Western diagnostik untuk mengkategorisasikan penyakit-penyakit tertentu, kemudian dengan poin-poin komunikasi apa, atau kadang-kadang bahkan terapi strateginya tidak jelas, tetapi menggunakan poin-poin kombinasi tertentu untuk memecahkan problem-problem tersebut. Bukannya tidak bisa, Thomas. Itu bisa, tetapi itu biasanya kalau problem-problemnya itu adalah problem-problem di luar, seperti pain problem, ya, itu sih masih bisa. Bagaimana kita mengobati sakit lutut? Bagaimana kita mengobati orang problem di sakit di bahu atau nyeri di bahu? Bagaimana kita mengobati orang sakit kepala? Bagi saya juga sangat jelas bahwa kalian di Indonesia itu titik beratnya hampir semua adalah pain terapi, tetapi hanya pain terapi, ya, hanya pain terapi,
Kalau sudah yang agak berbeda daripada itu, maka kalian jarang-jarang yang mengkhususkan diri untuk gastroenterologi problem atau untuk respiratory disease, untuk ginekologi dan sebagainya. Itu sangat jarang. Ya, sebagian besar dari kalian mengkhususkan diri atau pada fokus pada pain therapy. Ya, padahal Chinese medicine itu sangat luas, bukan hanya pain therapy. Pain therapy itu hanya sebagian kecil daripada apa-apa yang kita bisa positif, melakukan yang positif dengan Chinese medicine. Terus apa saran Pak Kiki supaya kita ini paling tidak satu bisa lebih ada bayangan untuk mengerjakan Chinese medicine untuk internal medicine ya. Jadi nggak hanya pain treatment seperti yang Pak Kiki sampaikan. Apa yang harus kami pelajari atau apa yang harus kami lakukan supaya lebih percaya diri, lebih berani lagi untuk ngambil kasus-kasus internal medicine itu. Ya, harus menguasai teori-teori dasar. Itu pertama, ya. Harus menguasai benar, tidak menghafalkan saja, tetapi menguasai benar-benar, mengerti benar-benar teori-teori dasar Chinese medicine, baik Zhang Fu teori, Zat vital tubuh teori, 5 element teori, paradigma-paradigma yang tertentu, apa artinya itu Zheng Qi dan melawan Xue Qi. Teori-teori ini sangat penting untuk mendasari pola pikir kita, gitu. Bahwa kita di dalam patomekanisme suatu penyakit, suatu problem, itu kita harus menginterpretasi, kita harus menganalisa dan diferensial diagnosa, menggambarkan patomekanismenya itu dari berdasarkan teori-teori dasar itu. Itu makanya saya selalu menekankan ya, dasar teorinya itu yang sangat-sangat penting. Kalau ya paling tidak sepengetahuan saya ya, mungkin saya juga bisa salah. Kemudian di buku-buku yang biasa saya baca, yang biasa saya ikuti, itu rata-rata di buku itu kita suruh menghafalkan sindrom sama gejala, Pak Kiki. Misal sindrom limpa itu ada spleen Qi deficiency, ada spleen yang deficiency. Tapi jujur saya baru mendengar istilah patomekanisme ini setelah berdiskusi sama Pak Kiki. Mungkin Pak Kiki bisa kasih penjelasan singkat. Apa sih patomekanisme itu sebetulnya? Kalau kita bicara tentang patomekanisme itu apa sebetulnya? Ya, pertanyaan yang sangat interesting karena itulah sebetulnya salah satu pokoknya gitu ya. Bahwa patomekanisme itu kita mengenal dulu fisiologi. Fisiologi itu berarti bagaimana bekerjanya fungsi-fungsi tertentu dari cang organ contohnya. Fungsi-fungsi tertentu dari zat vital tubuh yang tertentu. Qi itu untuk apa? Diproduksi di mana? Blood itu untuk apa? Diproduksinya bagaimana? Dan sebagainya. Ya, itu fisiologi dulu. Ya. Kemudian patologi itu tidak lain adalah kalau fungsi-fungsi yang kita pelajari di fisiologi itu fungsinya kurang bekerja dengan benar, maka itulah patologi. Ya. Sekarang patomekanisme itu adalah pengertian kita proses perubahan dari suatu situasi fisiologi yang berubah menjadi patologi. Mengertinya itu ada hubungannya dengan apa? Kenapa kok demikian? Prosesnya itu yang dinamakan patomekanisme di dalam Chinese medicine. Sebenarnya di dalam Chinese medicine itu hanya ada 4 proses yang terpenting, yaitu proses yang menyebabkan problem kuantitas problem, ya, terlalu sedikit zat vital tubuh tertentu, Qi, blood, Qinyi, ya, Yin dan Yang. Dan yang kedua adalah dynamic problem, yaitu problem dinamik dari 2 zat vital tubuh, Qi dan atau blood.
Yang ketiga itu transformasi problem, yaitu akhirnya akumulasi daripada Jinye patologi produk yang menyebabkan akumulasi dam dan phlegm. Dan yang ketiga adalah temperatur problem. Yang keempat adalah temperatur problem. Sebenarnya hanya ada dua, panas atau dingin. Ya, sebetulnya itu saja di seluruh problem patomekanismus yang kita ada di dalam pengertian kita di dalam menganalisa problem dari proses dari fisiologi menjadi patologi. Kemudian yang dinamakan terapi strategi adalah produk dari pikiran kita berdasarkan teori-teori tersebut, bagaimana caranya kita dengan apapun juga, dengan akupunktur, dengan Chinese herbal medicine, dengan dietetik, dengan tuina, dengan qigong, dengan tai chi, itu untuk membalikkan lagi dari patologi, situasi patologi menjadi fisiologi. Itulah sebenarnya terapi strategi. Itu tugas kita sebagai dokter, sebagai ahli TCM, sebagai ahli fitoterapi, sebagai ahli dietetik, sebagai ahli akupunktur. Strategi kita itu apa? Bagaimana prosesnya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kuantitas problem, maka tugas kita adalah tonify. Kita harus menguatkan satu zat vital tubuh yang tertentu. Apakah itu Qi, ataukah itu blood, ataukah itu Jinye, ataukah itu Yin, ataukah itu Yang. Kalau itu problemnya dinamik, ya harus kita tahu apa Qi atau blood, kemudian dinamiknya itu problemnya apa, kemudian menyebabkan apa sebagai sekunder patologi proses atau patomekanismus. Istilah Ben dan Biao yang di dalam Chinese medicine merupakan faktor yang sangat penting. Jadi kalau model berpikir misal, saya ada pasien misal tinnitus, titik akupunturnya apa, itu lompat gitu Pak Gigi. Nah itu sebetulnya kesalahan yang fatal menurut saya, ya, kesalahan yang fatal di dalam kita mendidik orang-orang kita itu dididik demikian. Oke, tinnitus kita obati atau kita dengan titik ini gitu. Sebetulnya yang benar kita harus mendidik orang-orang kita adalah apa itu tinnitus pertama, ya. Apa itu tinnitus di dalam pengertian interpretasi dari Chinese medicine. Itu dulu. Setelah itu tahu, didefinisikan, kemudian baru kita diferensial diagnosa apa saja yang bisa dari sudut Chinese medicine menyebabkan tinnitus. Ya, setelah itu baru kita menganalisa dengan segala macam teori Chinese medicine, ya. Cangfu apa yang bertanggung jawab pada situasi tinnitus? Zat vital tubuh apa yang bertanggung jawab? Patomekanismus apa? Baru kita bisa terapi strategi, ya, dengan akupunktur, dengan Chinese herbal medicine, atau dengan berbagai macam alat-alat daripada yang kita pergunakan di dalam Chinese medicine, termasuk dietetik. Ya mungkin kami terbawa kebiasaan guideline ya Pak Gigi. Jadi dalam Western medicine itu kan selalu ada guideline. Misal selama pendidikan untuk kami yang dokter itu selama pendidikan ada SOP. Jadi kalau pasien dengan sakit ini drug of choice-nya ini semua ada SOP-nya. Menurut Pak Gigi bagaimana dengan semacam SOP itu dalam Chinese medicine? Ya, sebetulnya justru sangat baik kalau kita bisa membuat SOP, ya, yaitu bagaimana kita mendiagnostik itu dulu. Ya, dengan menggunakan teori-teori ambil saja kita membuat diagnostik untuk suatu problem yang tertentu. Ya, apakah kita menggunakan Bagang teori ditambah Changfu teori atau kita menggunakan Meridian teori yang sangat berbeda.
Ya. Nah itu sebetulnya konsep ini di dalam pendidikan di Indonesia yang sangat kurang menurut saya. Ya. Bagang semua hafal, yang saya temui semua tahu apa itu bagang. Ya. Tapi bagaimana penggunaan, bahwa pertama luar atau dalam, perbedaan atau diferensiasi di dalam bagang, dan luar itu berarti kita menggunakan meridian teori, kalau dalam itu kita menggunakan Zhang-Fu teori, zat vital tubuh teori, five element teori dan sebagainya, itu kurang dipahami. Nah ini mungkin harus kita buat guideline, ya. Kalau itu pertama itu jawabannya sudah luar, ya kita jangan bicara tentang Zhang-Fu, ya. Kita bicara meridian apa dan apa saja. Kalau kita jawabannya dalam, maka kita jangan bicara tentang meridian, tapi kita bicara diskusi tentang Zhang-Fu, kita bicara tentang zat vital tubuh, kita bicara tentang five element theory. Menarik sekali diskusi kita malam hari ini. Ya, mungkin terima kasih banyak Pak Kiki atas waktunya. Kita sudah dapat banyak pencerahan, kita sudah dapat banyak masukan apa yang perlu kita pelajari lagi sebagai praktisi Chinese medicine di Indonesia supaya lebih lagi meningkatkan kompetensi kita di klinik. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Sampai ketemu lagi sama Pak Kiki nanti di kegiatan kita yang berikutnya bersama Holistik, Pak Kiki. Ya, sama-sama. Terima kasih atas undangan kamu, ya, Thomas. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Iya. Ya. Oke. Selamat malam. Ya. Thomas.